Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu. Sungguh bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di rumah Tuhan. Siapa yang di sini bersuka cita bisa boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Wow, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus hadir pada sore hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami yang memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Yesus adalah Tuhan, Raja, Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah Engkau sertai dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi setiap hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Nah, berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganku menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari bersama kita pujikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu,
hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu. Mari angkat tangan kita. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku Tuhan, oh bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kira hati kami siap untuk menyembah Tuhan sore hari ini. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami berlari, kami menantikan Engkau selalu. Mari Bapak Ibu Saudara sembah dan bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Ora bataka bakata raba syadaka ya lalabahana kaya lalabata nama syiri lalabahata kana rama. Ora bataka ya lalabahana raba syadara bataka ya lalabata kaya lalaba. Haleluya. Oh Yesus, hiralabataka yaralabataka namashe yaralabataka nama. Oh haleluya, haleluya. Hiralabataka namashe, haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Tuhan sore hari ini di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam batakan Allah syadaka ya lalabata ya lalabarabu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, biarlah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan menaungi setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sembah Kau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah kekuatan-Mu Tuhan, biarlah kedahsyatan-Mu Tuhan kami terima. Mari jemaat Tuhan sembah, sembah, sembah sore hari ini. Ya yang layak disembah. Yesus Tuhan, haleluya. Kami terima kuasa, kami terima kekuatan daripada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, dengan sikap hormat kita bersama bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita sore hari ini, tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Sambil tetap menyembah Tuhan, sambil tetap meninggikan Tuhan,
sambil tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang layak disembah, karena Dia yang layak ditinggikan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Biarlah surga, atmosfer surga, biarlah kami terima hadirat, kami mengalami hadirat, kami mengalami hadirat Tuhan sore hari ini. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kami terima kebaikan Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, kami sembah dalam roh. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami terima sukacita daripada Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhi kami Tuhan, penuhiku. Haleluya. Oh bawaku mendekat, cuma sendiri pujikan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, ya Yesus, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Berikan suara-suara tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan dengan sukacita kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bernyanyi nyanyian baru bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hey. Katakan, hanya Tuhan kekuatan dan keyakinanmu, dalam hadirat-Mu Tuhan nyata kuasa-Mu, pelindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman dalam-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya berkat-Mu Tuhan ku rasakan
atmosfer surga. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa bagi Tuhan kita. Hey! Dia dahsyat, dia penuh kuasa. Sama-sama katakan hanya bersamamu. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Semua Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya berkat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Dia dahsyat, dia penuh kuasa. Siapa namanya Bapak Ibu? Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus, dia yang hebat dan dia yang luar biasa. Haleluya. Hey. Mari kita lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita Yesus, Raja di atas raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapak. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, haleluya, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali kita berdiri Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru yang Kau terus nyatakan bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat menjalani hari-hari kami yang penuh dengan masalah, persoalan dan tantangan Tuhan. Kami tahu Tuhan kekuatan-Mu sungguh ajaib dan luar biasa, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, supaya hidup kami terus menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah membawa kami ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini, bila setiap kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Dan urapan surgawi menyertai hamba-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, menyimpan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, maka hidup kami akan bertumbuh semakin dewasa. Hidup kami boleh semakin menyenangkan, Engkau menjadi berkat, bahkan lewat hidup kami ada banyak jiwa yang kami bawa masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya bersyukur pada sore hari ini
Karena saya, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, ini semua karena berkat, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini firman Tuhan saya kasih tema tentang melayani Tuhan yang saya ambil dari kitab Ulangan Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-8. Ulangan 10 ayat yang ke-8, mari kita baca bersama ayat firman Tuhan yang pendek ini. 1, 2, 3. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Ya, saya ulangi. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang, sampai saat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini menerangkan bahwa Tuhan menunjuk suku Lewi secara khusus untuk melayani Tuhan dengan fokus mengerjakan tugas-tugas pelayanan di bait suci. Jadi ketika orang-orang Israel, umat Tuhan mau beribadah, maka keadaan bait suci harus tersedia dengan baik. Untuk itulah ada orang yang bertugas. Ya kira-kira kalau sekarang mungkin full timer gereja, aktivis gereja yang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Bapak Ibu merasakan nikmatnya gedung yang sangat luar biasa, saudaraku. Ini semua karena dipersiapkan lebih dahulu. Ya tentunya di tempat ini Bapak Ibu juga merasakan kami semua hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja berupaya untuk menyenangkan Bapak Ibu Saudara supaya bisa duduk dengan baik, dengan aman, dengan tentram, menikmati kesejukan, AC dan lain sebagainya yang sudah tersebar di gedung gereja ini. Ya bahkan kalau di atas sana tempo hari seraku ada yang kepanasan dan lain sebagainya, kita berupaya untuk menyajikan, memberikan yang terbaik untuk jemaat supaya bisa duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini semua dikerjakan oleh orang-orang Lewi, kaum Lewi saudaraku. Juga kaum Lewi mengajarkan hukum-hukum Allah yang sudah disampaikan Allah kepada orang Lewi untuk disampaikan kepada umat Israel yang sedang beribadah pada saat itu. Dan suku Lewi ini tidak memikirkan kehidupannya saudaraku, karena semua berkat sudah disiapkan Tuhan dari persembahan-persembahan umat Israel yang dibawa ke bait suci. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi hal melayani Tuhan itu sudah ada, sudah ditetapkan Tuhan sejak zaman perjanjian lama sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya saudaraku yang kasih Tuhan. Apa arti melayani? Arti kata melayani adalah membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni, menerima atau menyambut. Jadi kata melayani ini adalah suatu kegiatan membantu, memberikan diri untuk menolong orang lain saudaraku. Kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, rasanya kata melayani itu tidak asing lagi bagi kita. Istilah melayani ini sudah sangat sering kita dengar sejak kita sekolah minggu saudaraku. Ya kita yang pernah dulu masuk di sekolah minggu dari kecilnya, ya pernah sekolah minggu di tempat ini dan di tempat yang lain saudaraku. Itu pernah bahkan sering sekali mendengar kata pelayanan. Ya karena kata pelayanan itu sudah tidak asing lagi bagi telinga orang percaya, bagi orang Kristen saudaraku. Bahkan di dalam ibadah Yud, di dalam ibadah WBI, ibadah tengah minggu, ibadah minggu raya seperti ini, ya ibadah ucapan syukur, bahkan di dalam ibadah kedukaan, kata melayani ini sangat sering kita dengar. Sangat familiar dengan telinga kita selaku yang kasih Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, para senior-senior kita mendorong, ya menghimbau setiap orang percaya yang sudah percaya Tuhan untuk segera melayani Tuhan. Nah selaku yang kasih Tuhan, ternyata hal melayani ini tidak hanya dihimbau di dalam gereja saja. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kantor bank,
di swalayan, di kampus, di kantor-kantor besar, saudaraku, ada banyak petugas di sana yang mereka tugasnya melayani orang-orang yang datang ke kantor tersebut dan mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Mereka hormat, mendudukkan diri, saudaraku, mengatakan selamat pagi, selamat datang, bahkan mereka mengatakan apakah yang bisa saya bantu, apakah Bapak memerlukan sesuatu dan lain sebagainya. Mereka dengan ramahnya, saudaraku, melayani orang-orang yang datang ke kantor mereka masing-masing. Ya tentunya dengan tujuan supaya ketika orang datang ke kantornya, ke tokonya, orang pemilik kantor ini berharap bahwa pembeli, para customer itu merasa enak karena dilayani dengan sangat baik. Sehingga akhirnya orang-orang tersebut akan berdatangan ke tempat kita karena mereka merasakan pelayanan yang terbaik dari toko kita, dari karyawan kita. Saudaraku kasih Tuhan, pelayanan yang terbaik itu sangat penting. Ya, saya juga pernah saudaraku datang ke sebuah toko ya di suatu tempat di Kota Bangkalan ya. Saya tanya sesuatu barang kepada bosnya, kepada anak bosnya saat itu, Pak, barang ini apakah Bapak punya? Oh ada Om, di sana itu. Ya di sana itu jaraknya bukan dari sini ke sini saudaraku. Jaraknya cuma berapa 7 meter, kurang lebih 7,5 meter. Tapi di luar sana saudaraku, jauh sekali tidak kelihatan dari sini. Saya sudah datang ke tempat ini lalu orang ini mengatakan di sana Pak, itu sudah ada dipajang di luar katanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, rasanya kalaupun harganya di sana lebih murah, kok saya enggan ya mau membeli ke tempat itu. Rasanya penjualnya udah gak butuh uang. Tetapi beda kalau toko karyawan di satu tempat melayani karyawannya dengan melayani customer, para pembeli dengan sangat baik sekali. Kita mungkin bisa membelinya dengan harga yang lebih mahal dikit. Tapi kita merasa puas saudaraku. Karena merasa diri kita dihargai. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana dengan orang Kristen, orang percaya mengenai hal pelayanan ini? Kita yang sudah dihimbau, didorong sejak dari sekolah minggu. Kita sudah tahunan, puluhan tahun mendapat dorongan, mendapat himbauan untuk melayani Tuhan. Apakah saya dan saudara mau menerima panggilan ini? Ataukah saya dan saudara tetap acuh tak acuh, cuek aja, ini bukan tugasku. Saya bukan full timer gereja, saya bukan aktivis gereja. Ya tetapi ada banyak di sana sini saudaraku orang yang melayani karena ingin mencari pujian, karena ingin mencari keuntungan dari pelayanan tersebut. Ya karena saya mempunyai banyak hamba-hamba Tuhan, sering ketemuan di berbagai tempat saudaraku. Ada banyak orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, membuka gereja hanya demi keuntungan semata. Ya mereka betul-betul dihitung pengeluarannya berapa, kontraknya berapa, kolektenya berapa, persembahannya berapa. Dan mereka mengatakan kalau gak cuan aku gak buka gereja. Benar-benar mengatakan seperti itu saudaraku. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita menyikapi pelayanan yang Tuhan serahkan kepada kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mari pada sore hari ini kita masuk lebih dalam lagi bagaimana kita melayani Tuhan. Yang pertama saudaraku, melayani Tuhan itu karena meneladani Yesus sendiri. Matius 20 ayat 28 dikatakan di sana, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ayat firman Tuhan ini dengan sangat jelas sekali memberitahukan, mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus yang adalah raja di atas segala raja, Allah semesta alam, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tetapi ingin melayani. Yesus sudah memberikan contoh yang sangat jelas kepada kita semua. Yesus yang maha besar, maha mulia tetapi rela merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi hamba untuk melayani kita umat manusia yang berdosa. Saudaraku kasih Tuhan, kalau berbicara sifat dasar manusia itu pada umumnya sangat suka dilayani. Betul apa betul saudaraku? Termasuk saya sendiri. Ya saya sendiri senang dilayani.
Kalau saya mengatakan saya tidak senang dilayani, saya bohong berarti. Saya senang dilayani, saudaraku. Wah, disajikan sesuatu, dibuatin kopi yang enak, gulanya sedikit, pas sekali buat saya. Senang sekali. Ya, ketika pelayanan diturai, dilayani, ini dikasih buat dan lain sebagainya. Senang sekali, saudaraku. Ya, karena pada dasarnya sifat manusia ini senang dan suka untuk dilayani. Apalagi kalau orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi, mempunyai posisi yang bagus di satu perusahaan, memiliki kekayaan yang berlimpah, saudaraku. Mereka pasti sangat senang untuk dilayani. Tetapi sebagai orang percaya, marilah kita hidup sesuai dengan teladan yang Yesus berikan kepada kita, yaitu hidup dalam melayani. Ya, jangan sampai kita disebut orang Kristen, menjadi hamba Kristus, disebut sebagai pelayan Tuhan, tetapi hidup kita tidak benar-benar melayani Tuhan, saudaraku. Tetapi inginnya kita dilayani terus, saudaraku. Sehingga Yesus perlu memberikan contoh yang sangat baik, sangat jelas. Yesus memberikan contoh kepada kita, yaitu Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada orang dunia atau banyak orang dunia mengatakan bahwa orang yang dilayani tersebut adalah orang yang sangat terhormat. Tetapi beda apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukan yang dilayani yang terhormat, tetapi orang yang melayani itu adalah orang yang terhormat, adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat luar biasa. Matius 20 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sana, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang Yesus kepadakan kepada kita semua. Murid-murid Tuhan, supaya kita benar-benar melayani, supaya kita menjadi orang yang besar, supaya kita menjadi orang yang termuka. Marilah kita hidup melayani, saudaraku, melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan. Dan Yesus sudah membuktikan dirinya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba untuk melayani setiap manusia, untuk melayani murid-muridnya. Bahkan Yesus rela mencuci kaki para muridnya. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar ingin merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, memberikan contoh yang sangat jelas kepada kita semua. Yohanes 13 ayat 12 dikatakan di sana, Yohanes 13 ayat 12 dikatakan di sana, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Para murid berkata saat ini, engkau guru, engkau Tuhan. Betul kata Yesus, aku adalah gurumu. Aku adalah Tuhanmu. Tetapi apa yang aku lakukan, membasuh kakimu, engkau harus melakukannya. Sama seperti ketika aku melakukannya kepadamu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, contoh melayani itu sudah Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu. Supaya para muridnya mengikuti teladan Yesus, yaitu melayani sesama dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal di atas kayu salib, maka meneladani kehidupan Yesus itu adalah hal yang mutlak dan utama dalam kehidupan kita. Jadi mari dalam kehidupan sehari-hari penuhi hidup kita dengan pelayanan, melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan, supaya lewat kehidupan kita banyak orang dimenangkan untuk Tuhan.
Memang saudaraku yang kasih Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi tidak semuanya menjadi seperti saya. Menjadi seperti Bapak Gembala, sebagai gembala sidang di tempat ini. Saya sebagai full timer, Saudara Chandra, Bapak Handoko sebagai full timer di tempat ini. Kami semua melayani sepenuh waktu, setiap hari ada di kantor gereja. Untuk mempersiapkan tempat-tempat ini dengan sangat baiknya. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa beribadah dengan sangat baik. Tetapi ada di antara kita yang dipanggil Tuhan bukan melayani di tempat ini saja. Saudara bisa melayani di luar untuk berbagi kasih. Melayani orang-orang lain yang tidak mampu. Melayani orang lain yang dalam kesusahan. Saudara bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apapun posisi kita, baik itu sebagai pengkhotbah, sebagai singer, worship leader, pemain musik, apapun, atau mungkin pembersih gereja, jangan merasa bahwa pelayanan saya ini kecil. Jangan merasa bahwa pelayanan saya ini rasanya tidak berarti. Ya, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu Tuhan sangat menghargai pelayanan kita. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita harus melayani Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang sudah bertobat bertahun-tahun, puluhan tahun tetapi tidak pernah berbuat apa-apa. Karena mungkin saudara mengatakan, aku tidak pernah sekolah Alkitab. Aku gak pernah ikut kursus Alkitab dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku yang kasih Tuhan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemampuan demi kemampuan kepada kita semua. Ya, saya sangat ingat sekali saudaraku, beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 93 saya baru bertobat terus menjadi full timer. Saya ingat Bapak Gembala memanggil saya. Saya baru 3 bulan bergereja, beribadah di tempat ini. Bapak Gembala panggil saya, Pak Peter mau jadi full timer. Saya gak ngerti full timer itu seperti apa. Bapak Gembala menjelaskan, wow, apa saya mampu Pak? Ya, Pak Peter berjalan sambil belajar katanya. Saya iya saja, baru bertobat 3 bulan saudaraku. Saya rajin ikut persekutuan doa di tempat ini setiap hari Jumat kalau gak salah. Terus Rebu saudaraku. Ya, kalau pemimpin persekutuan doa menyuruh saya, Pak Peter berdoa. Waduh, kaki itu gemeter saudaraku. Ya padahal cuma 5-6 orang di sini ngumpulnya, kaki deredek, gemeter saudaraku. Saya takut mau ngomong apa, mau doa apa. Ya bahkan doa saya yang pertama pendek sekali saudaraku, sebenarnya amin. Ya sudah, nggak tahu, udah gemeter. Mulut ini bibir ikut gemeter saudaraku, karena nggak ngerti. Saya datang terus, masih gemeter, masih takut saudaraku. Tetapi harus dilatih terus. Ya sampai sekarang bukan saya hebat, enggak, saya terus melatih diri. Ketika ingin menyampaikan firman Tuhan bergumul saudaraku. Saya dapat jadwal dari gereja, saya doakan Tuhan mau khotbah apa hari Minggu ini. Hari Rabu besok 2 minggu lagi mau khotbah apa, saya doakan terus, saya bawa kepada Tuhan. Supaya apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi berkat bagi sidang jemaat. Ya mempersiapkan firman Tuhan tidak mudah saudaraku, bergumul. Ya bahkan kurang 2 hari, hari Minggu mau khotbah, hari Jumat tuh khotbah saya dirombak sama Tuhan, itu pernah terjadi. Sudah siap, khotbah saya sudah siap, sudah bagus, sudah saya catat di tab saya. Hari Jumat kok rasanya gak iso ya khotbah ini. Ya dapat sesuatu dari Tuhan, saya ubah. Ya itu yang Tuhan mau. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ayo melayani. Jangan takut untuk melayani. Kaum muda yang di atas sana, ayo melayani Tuhan. Ya kita rapat minggu lalu, kita kekurangan petugas Mexar, betul Pak Kris ya. Petugas Mexar cuma 2-3 orang. Pak Kris ini sangat sibuk ke multimedia, ke depan dan lain sebagainya. Berarti yang efektif cuma 2 orang. Ya saya ingin ayo kaum muda datang melayani Tuhan. Jangan kau merasa, Pak aku sudah melayani ini. Masa mau melayani yang lain? Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika engkau masih ada kesempatan, ayo tambah ilmumu.
Ya, ini kesempatan saudara belajar. Ya, karena di tempat kita ini alat-alat sudah bagus. Kalau saudara baru belajar pertama, mungkin saya bisa ngajarin di hari Rebo atau di hari Minggu. Karena mixer lama saya masih bisa, mixer jadul. Saudara bisa melayani dari sana. Dari hal yang kecil. Nanti setelah saudara jadi pintar, nanti ke tempat ini saya ada ikut-ikut. Saya gak bisa mencet-mencet saudaraku. Urusannya Pak Kris. Ya Pak Kris siap ya. Mixer di tempat ini. Ayo tambah ilmumu. Kalau engkau kursus di Surabaya masih bayar. Tetapi di tempat ini saudara bisa melayani berbagai macam pelayanan saudaraku. Mari kita bersyukur karena gereja ini sudah diperlengkapi dengan sangat luar biasa. Saudara bisa melayani kamera, musik sudah sangat banyak di tempat ini. Ayo daftar kepada Pak Handoko, daftar kepada saudara Chandra, daftar kepada saya. Ayo saya mau melayani. Ya karena kita dipanggil untuk melayani, kita harus meneladani Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh teladan yang sangat baik kepada kita. Yang kedua saudaraku yang kasih Tuhan, melayani Tuhan itu harus ada pengorbanan. 2 Korintus 11 ayat 23 dikatakan di sana, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, sekerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24 saya lanjutkan sampai 28. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kalau kita membaca ayat ini saudaraku, rasanya Paulus ini di setiap tempat, di setiap saat, di setiap waktu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak masalah, sangat menderita, begitu berkorbannya untuk melayani Injil Kerajaan Sorga. Rasanya kalau melihat Paulus ini tidak melihat kehidupan yang sangat baik. Tidak melihat kehidupan yang enak, tetapi kehidupan yang penuh dengan penderitaan, hidup yang penuh dengan tantangan. Tetapi ingat saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya Rasul Paulus melakukan semua itu karena ada sesuatu hal yang mendorong di dalam hatinya. Yaitu seperti yang dikatakan Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Jadi kekuatan inilah yang mendasari Rasul Paulus untuk terus rela melayani Tuhan dengan segala pengorbanannya. Paulus mengatakan seperti itu, banyak sekali rintangannya. Baik dari orang luar, baik dari orang dalam, di atas kapal, di darat saudaraku. Di berbagai tempat dia harus kelaparan, kedinginan, harus berpuasa. Berpuasa mungkin karena gak ada makanan saudaraku. Tetapi Rasul Paulus terus melayani Tuhan dengan pengorbanan. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa semua apa yang dipunyainya seperti sampah. Dan dia melihat satu sosok yang luar biasa yaitu Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku mengenal Yesus ini lebih mulia
daripada yang lain. Aku berkorban untuk Yesus ini lebih mulia daripada aku melakukan hal yang dahulu. Aku berkorban tidak apa-apa. Aku menyerahkan nyawaku gak apa-apa. Yang penting aku memperoleh Kristus menjadi harta milikku. Yang sudah menyelamatkan kita semua. Yang sudah menyelamatkan Rasul Paulus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari periksa hidup kita saat ini. Apakah pelayanan kita sudah dilakukan dengan pengorbanan? Ya, saudara perlu berkorban untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, sebagai pelayan Tuhan yang bertugas di hari Minggu ini, saudara harus menyisihkan waktu untuk datang lebih awal. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik supaya ibadah bisa berlangsung dengan baik. Karena sudah dipersiapkan dengan sangat matangnya dan itu butuh pengorbanan. Walaupun saudara mungkin mengurangi waktu tidur saudara, mengurangi waktu jalan-jalan saudara, aku harus mempersiapkan diri. Karena aku melayani Tuhan sore hari ini. Aku melayani Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Jadi kalau kita berpikir bahwa aku melayani Tuhan, maka saudara pasti rela untuk berkorban di dalam pelayanan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayo terus melayani Tuhan. Ya jangan saudara memilih-milih pelayanan, kalau pelayanan gak enak, udah bukan urusan saya. Aku yang enak-enak saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ini terus berpikir. Dalam hati, dalam pikiran saya juga merenung saudaraku. Karena saya juga punya pikiran ya. Saya berpikir usia saya ini tambah tua. Betul ya, gak ada yang tambah muda. Ya, tapi bagaimana saya harus efektif melayani pekerjaan Tuhan. Ya, biasanya orang tambah tua itu namanya sakit penyakit itu akan datang ngantri. Entah sakit ini, nyongronyo dan lain sebagainya. Itu biasanya ada dalam kehidupan kita. Ya untuk itulah saudaraku, saya memanage tubuh saya dengan semaksimal mungkin. Artinya saya pelihara tubuh saya dengan baik. Ya saya mengusahakan untuk merawat tubuh saya. Dulunya yang suka sate jeroan saudaraku, sekali makan 30-40 habis. Sekarang enggak saudaraku, 5 saja atau lebih 7 bolehlah. Ya sekarang begitu malam hari biasanya dulu sate kambing 20-25 sekali makan sak golenya habis saudaraku. Sekarang harus di-manage. Ya kalau kepingin datang aja ke orang yang jual gulai dekat-dekat hirup baunya. Ya itu sudah cukup saudaraku. Ya asap sate hirup aja asapnya. Ya itu sudah cukup bagi saya. Ya kadang-kadang 3 bulan sekali belilah sedikit-sedikit. Ya saya hidup berolahraga dan lain sebagainya. Ya karena saya ingin terus melayani Tuhan. Dan itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu tubuh kita harus sehat, harus fit saudaraku. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan sangat efektif. Dan menjadi berkat. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi jemaat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Ya waktu akhir bulan saya pelayanan di Turen di Pendeta Sumai Adi. Ya jam 7 dan jam 9 saudaraku. Setelah selesai itu ada teman hamba Tuhan dari Jakarta yang mengajak ke Sitiarjo, ke Malang Selatan. Ya saya sampai di tempat 2 hamba Tuhan ya waduh masuk tempatnya saudaraku sangat terpencil ya gerejanya. Aduh balai kita masih sangat mewah, masih sangat besar, kecil sekali saudaraku. Lalu saya berbincang-bincang dengan salah satu pendeta yang saya datangi. Waduh Pak, perjuangan saya sungguh luar biasa dahulu. Ya karena saya bertanya, teman-teman tanya, gimana Pak memulai pelayanan di tempat ini? Waduh mesti ngelewati sungai. Ya sungainya ini sedada, orangnya sudah kecil, airnya sudah sedada lagi. Ya kelelep saudaraku, sedada katanya. Terus istrinya ngomel-ngomel. Ayo kita lewat tempat lain, gak bisa lewat tempat lain berapa jam lagi kita harus sampai di gereja. Jadi hamba Tuhan itu harus melalui sungai, melewati sungai saudaraku. Dan itu dilakukan bukan hanya sekali saja, bertahun-tahun lamanya. Demi merintis sebuah jemaat, demi melayani jemaat,
demi memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tetapi sekarang hidupnya diberkati Tuhan. Gerejanya semakin besar, semakin indah saudaraku. Lewat pengorbanannya di dalam pelayanan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, ayo jangan takut untuk melayani Tuhan. Kalau kita dengan setia memberikan pengorbanan dalam pelayanan, jangan takut karena Tuhan yang menjadi harta warisan kita. Yang ketiga, melayani Tuhan itu harus dengan kerelaan, saudaraku. Efesus 6 ayat 7 dikatakan di sana, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Rela itu artinya bersedia dengan ikhlas, tidak mengharap imbalan dengan kehendak atau kemauan sendiri. Ya, jadi seseorang yang rela melayani adalah seseorang yang bersedia melakukan pelayanan dengan ikhlas hati, tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kehendak dan kemauan sendiri, karena rela, tanpa didorong, tanpa disuruh, tetapi dengan rela hati mau melayani, mau mengerjakan pelayanan, sekalipun pelayanan itu sulit. Sekalipun pelayanan itu harus dilakukan dengan penderitaan. Tapi kalau kita dengan rela hati mau melayani, maka kita akan penuh dengan sukacita. Bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena di dalam diri kita sudah ada kerelaan, saudaraku. Ya, saudaraku kasih Tuhan, jika kita melayani Tuhan dengan rela, sebenarnya itu menandakan bahwa kerohanian kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Kerohanian kita sama mendekati Rasul Paulus. Ya, kerohanian kita bertumbuh semakin dewasa karena hidup kita terus dipenuhi dengan kerelaan, keikhlasan, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Aku tetap ingin melayani Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat, mendengar atau melihat tayangan di televisi tentang abdi dalam di Solo, ya saya pernah masuk di Keraton Solo, Keraton Jogja, karena saya punya teman yang keturunan dari keraton itu, saudaraku sering main ke sini, ya dari Jogja. Kalau saya ke Jogja juga main ke sana dan saya sering diajak ke keraton. Ya, jadi saya sempat melihat, saudaraku, bagaimana kehidupan abdi dalam itu. Abdi dalam itu adalah orang yang melayani di keraton, saudaraku. Yang melayani sultan. Dan mereka sebelum masuk menjadi abdi dalam secara tetap, ya pegawai tetap, saudaraku. Mereka harus audisi, harus dites terlebih dahulu, harus magang terlebih dulu. Berapa lama? 2 tahun lamanya. Harus magang. Mengikuti apa yang dilakukan oleh abdi dalam yang lain. Dan selama mereka magang 2 tahun gak dapat bayaran apa-apa. Hanya magang dan magang saja, saudaraku. Untuk dilatih selama 2 tahun. Dan itu kalau tidak lulus, tidak baik, maka ditolak, saudaraku. Tidak bisa menjadi abdi dalam. Tapi setelah menjadi abdi dalam, apa yang mereka terima? Berapa gaji yang mereka terima? Hanya puluhan ribu saja. Gak sampai 100.000 per bulannya, saudaraku. Coba bayangkan bagaimana bisa hidup mereka. Dengan gaji yang gak sampai 100.000. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang mereka katakan? Walaupun aku tidak mempunyai banyak uang, sebagai abdi dalam tidak mendapatkan penghasilan yang banyak, tetapi aku bersuka cita karena aku bisa dekat dengan Sri Sultan. Aku bisa melayani Sri Sultan. Aku bisa dekat dengan raja. Dan itu adalah sukacita, kesenanganku yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Aku bisa menjadi abdi dalam, itu sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan hatiku. Sehingga akhirnya saudaraku, walaupun mereka tidak dibayar dengan sangat tinggi,
hanya sangat murah sekali. Mereka merasa sukacita, merasa senang karena bisa dekat dengan Sri Sultan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau mereka bisa senang dekat dengan Sri Sultan, saudaraku, di mana kekuasaannya hanya sementara, bagaimana dengan kita semua yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah semesta alam? Ketika kita melayani Tuhan, berarti kita sedang berdekatan dengan Tuhan. Yang terus berdekatan dengan Allah semesta alam. Bukankah kita tidak lebih bahagia dari mereka, saudaraku? Untuk itu mari kita dekatkan diri kita kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau kita sampai saat ini masih hidup, ini berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Ayo datang melayani. Kaum muda, semua orang di tempat ini, ayo berduyun-duyun datang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebentar lagi mau Natal, berikan yang terbaik. Karena Tuhan yang sedang melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik, worship leader. Kita naikkan satu pujian melayani lebih sungguh. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Biar hidup kita terus mendekat kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Karena waktu kita terbatas. Waktu kita sangat singkat di dalam dunia ini. Kapan lagi saudara mau melayani Tuhan? Kapan lagi saudara mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup saudara. Saatnya sekarang saudara berikan yang terbaik dalam pelayanan saudara dengan penuh pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani. Saya mengundang setiap jemaat bisa bangkit berdiri. Melayani lebih. Melayani. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Doa kami, pujian kami. Tuhan pakai setiap kami untuk melayani Engkau dan sesama kami. Meneladani hidup Tuhan Yesus yang melayani. Kami mau menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Ini lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Sebelum mengakhiri ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan, mari kita buka hati kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita.
Haleluya, terpuji namamu. Mari saudara, ambil waktu 1 menit, 2 menit. Berikan penghormatan yang terbaik, pelayanan terbaik bagi Tuhan yang sudah melayani kita. Haleluya. Mari buka hati kita. Angkat suaramu. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati, memulihkan, menyembuhkan, mengangkat hidup kita, merestorasi hidup kita, memberikan terobosan-terobosan yang baru. Siapa yang percaya Tuhan sanggup memulihkan kita malam ini? Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi, muliakan namanya, sembah Dia. Haleluya, oh, haleluya, oh, terpuji namamu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita? Dia menjamah kita, memelukkan kita, memberkati kita, menyembuhkan kita. Siapa yang percaya bahwa kuasanya tidak terbatas dan kita akan pulang dengan berkat yang luar biasa? Ambil waktu yang sangat singkat menyenangkan hati Tuhan. Oh, haleluya. 1 menit lagi kita menyembah Tuhan. Tuhan mendengar doa pujian kami. Tuhan melihat tangan-tangan jemaat yang diangkat, tanda berserah dan menyerah kepada Tuhan. Tanda yakin Tuhan sanggup merestorasi, menyembuhkan, memberkati, memberikan masa depan yang terbaik. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Kau layak disembah. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau, tidak ada Allah yang bisa menyamai Engkau. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima lawatan Tuhan, terima berkat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sampaikan firman, tambahkan kuasa urapan yang baru dalam hidupnya. Terima kasih untuk sore hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami tahu hari ini ibadah ini penuh dengan berkat, yang berkatnya tidak sama dengan minggu yang lalu, tidak sama dengan minggu yang akan datang. Mendorong kami terus setia mencari Tuhan setiap minggu, setiap Rabu. Percaya Tuhan, di sini ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya sore hari ini semua jemaat diberkati Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat luar biasa, menghasilkan sesuatu terobosan yang besar. Kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Terima kasih untuk sore hari yang istimewa. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Cahyo yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun penyakitnya, sama Dia, Bilmu menyembuhkan, sembuhkan supaya bisa beribadah kembali ke tempat ini. Berdoa untuk Ita, saudari Ita yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pulihkan supaya dia juga bisa beribadah bersama kami. Berkati semua jemaat yang hadir, yang di rumah juga. Usaha pekerjaan mereka, keranjang mereka, pekerjaan baik mereka, semua diberkati Tuhan. Bisnis mereka diberkati Tuhan, makin lebih makin dahsyat. Dan di akhir tahun kami percaya berkat yang lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan curahkan secara adikodrati kepada jemaat yang setia. Dan tahun depan pemulihan yang luar biasa terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua toko jemaat yang mereka kelola dengan baik, dengan hati yang mengasihi Tuhan, yang setia mencari Tuhan. Kami percaya apapun masalah yang sedang terjadi, krisis yang terjadi, tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan, tentukan bagi orang yang setia. Pasti berkat Tuhan terus mengalir, tidak dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani dari atas mimbar sampai depan gereja ini. Apapun mereka lakukan, kami tahu bukan jenis pekerjaan mereka, tapi hati yang menyembah, hati yang melayani, hati yang rela, hati yang berkorban. Itu yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, semoga berkati setiap hamba Tuhan, para full timer. Berdoa untuk volunteer, aktivis gereja yang terus menerus berpikir tentang pekerjaan Tuhan, berkeringat, berkorban bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati mereka secara khusus, secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sore ini setiap persembahan jemaat juga diberkati Tuhan, mengembalikan secara luar biasa. Apapun yang jemaat lakukan, persembahan kasih, 1/10 apapun yang mereka lakukan, kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan juga memberkati secara luar biasa. Pakai para pemimpin bangsa dengan ketulusan,
dengan hati yang rela Tuhan, takut akan Tuhan, berikan pada pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan makmur, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan Tuhan. Lewat doa-doa kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan, hamba mau sampaikan kata-kata iman. Kalau engkau percaya katakan amin seperti imanmu yang terjadi. Diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak cucu menantumu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat yang besar yang luar biasa, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Beri tepuk tangan. Happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita pulang dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungai sukacita mengalir dalam setiap kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama katakan oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi sama-sama katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Selamat malam, selamat pulang. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.